pilih sinten kemawon ingkang mendapatkan amanah kekuasaan, mugi-mugi saged oleh Allah Subhanahu wa taala dibantu untuk menunjukkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf tadi. Karena bagi yang bersangkutan resource-nya banyak. Punya keamanan yang siap mendukung kalau wonten pihak-pihak ingkang tidak setuju dengan kebijakannya. Lajeng paman lam yastati, kalau tidak punya tangan, kalau nggak punya kuasa, lajeng napa fabilisani. Kalau saged merubah kemungkaran menika melalui lisannya. Lisan hari ini, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam profesi kami sehari-hari misalkan terus muncul istilah no viral no justice. Kalau berita itu tidak viral, tidak diungkapkan dan disebar kemana saja, itu tidak atau sulit mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang tansah kula hormati ngasanipun para sesepuh bin sepuh, ingkang kula hormati ngasanipun para pengurus pengajian Jumat Rijang PDHI menika. So Bapak Ibu para legasto ingkang boten saged kula sebataken setunggal setunggal. Puji syukur asal dalam Allah Subhanahu wa taala sinaosa ingkang punika kawontenan penduk tanpa udan kirang tanpa napa dereng. Mugi kaleres napa kemawon kawontenan kula panjenengan sami tetep saged bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung awit saking istiqomahipun kula panjenengan sami dadi saged tindak ngaji wonten ing setiap Jumat pagi, bagian saking ngelingi pangandikanipun Imam Al-Ghazali babagan nasihat. Imam Al-Ghazali paring pangandikan ada dua jenis nasihat. Wonten kali perkawis ingkang sesilih nasihat. Kali perkawis nasihat menika ingkang sepindah, nasihat ingkang saged paring diucap, ada perkataan, ada yang bisa didengar. Nasihat ingkang nomor kalih puniki nasihat ingkang bentukipun menika mendel atau dalam keadaan diam. Ada diam, ada bersuara. Lajeng napa menika ingkang berbicara menika puniki kalamullah. Ayat-ayatipun Gusti Allah. Lajeng nasihat ingkang diam menika ingkang setiap hari mungkin satu pekan tidak terhitung mungkin berapa kali jumlahnya. Kalau setiap masjid itu dihitung menjadi pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nasihat yang kedua dalam bentuk diam adalah kematian. Kalau mangke asring masyhur disebutkan wa kafa bil mauti musyiha. Dan mungkin cukup kematian itu menjadi nasihat datang kalau panjenengan. Alhamdulillah, Jumat pagi hari ini kok tasih Allah titipkan amanah kehidupan. Mugi-mugi itu bagian daripada harapan. Kanthi pangajab mugi-mugi kalau panjenengan sami saged ginakaken kanthi saestu ngata-ngatai eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung ing jaman menika saged kita syukuri kanthi urusan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mugi katuraken dumateng junjungan kula sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dadosaken manusia panutan sepanjang zaman mugi pinjang wonten ing dinten yaumil akhir kula panjenengan sami dipuntempahaken sareng-sareng ing swarganipun Allah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah, ingkang menika kelajengaken surah Ali Imran ayatipun 100 kawan. 104.
Sampun sedaya. Bapak sampun nggih. Baik. Saya nanti dulu Bapak Ibu saya melanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Terus manipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asma dalem Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Wal takun lan ana minkum iku saking sira kabeh ummatun apa golongan yad'una kang aja-aja iya umat ilal khairi marang kebagusan wa ya'muruna lan merintah iya umat bil ma'rufi kelawan bagus wa yanhauna lan nyegah iya umat anil mungkari saking perbuatan Allah. Ulaika utawi mengkono-mengkono iya umat humul muflihuna iya ulaika iku wong-wong kang padha beja. Nek simbah-simbah yin wonten nasihat sak bejo-bejone napa wong lali napa sak bejo-bejone wong lali sak bejo-bejone wong lali isih luwih bejo kang eling lan
waspada. Sekira berarti 100 tahun yang lalu. Satu ayat tentang surah Ali Imran menika menjadi salah satu ayat fondasi berdirinya salah satu organisasi Islam di Indonesia. Antar saking Allah yarham Haji Ahmad Dahlan. Waktu kasih neng pun silih nami Muhammad Darusif. Tampaknya ini bagian saking spirit kehidupan manusia mengapa menjadi berharga, karena tidak kehilangan arti dan makna. Saya ulangi sudah balik. Bagian daripada alasan mengapa manusia masih hidup itu mboten kehilangan arti dan makna. Arti dan makna ini langsung mangke kalau dijabarkan dalam hadis yang cukup populer dikenal dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Saat becik-becikipun tiyang menika Indonesia tiyang ingkang saged damel manfaat paling kathah tumraping tiyang sanesipun. Ada alasan mengapa kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain alasan fitrah, alasan fitrah misalkan Yusewu kalau ibu-ibu naturalianya, hukum alamnya saged melahirkan. Niku pun rasah ditakoni niku. Atau bapak-bapak asal naturalnya adalah beraktivitas dan bekerja. Niku pun umum. Mila riyen Allah yarhamka kan nyatet kalau hidup ini hanya sekedar hidup, babi di hutan pun juga hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, monyet pun juga bisa cari makan. Beroleh terus gomayu di dahar piyambak. Itu banyak nasihat tentang orang hidup itu tidak boleh kehilangan arti dan makna. Salah satunya spiritipun nunjih lumantar surah Ali Imran ayat 104 ini. Misi kehidupan manusia langkung-langkung manusia ingkang beriman dan bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal takun. Hidangan keterangan tafsir wal takun ini terdiri dari dua kata sejatinya. Ibu ingkang dirahmati Allah. Mriku wonten waw, lam, dan kana yakun. Sebagian mufasir memaknai takun mriku wonten yang paling bawah di mana sebagai anjuran. Anjuran niku nggih saene ngoten nek Jawa. Saene pun itu mingkum, ada sebagian orang yang bla 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 dan di belakangnya. Tapi yang memandang itu sebagai sebuah isim, fi'lul amr, kata perintah, maka memandang pilih wal takun menika adalah tidak hanya sebatas anjuran, tapi kewajiban. Wajib niku berarti kudu. Kudu itu ora oleh orang. Harus. Sebab mangkih cantolanipun bagian belakang ulaika hubul muflihun. Kinten-kinten tiyang ingkang bejo niku rata-rata napa hanya segelintir orang oleh. Ibarat kalau ada event napa niki kan meh pitulasan ini. Kalau ada door prize itu ada hadiah, kira-kira yang dapat semuanya napa wonten mungkin. Kalau sesuai pengalaman saya selama ini dia namun 1, 2, apalagi ada rebutan hadiah utama nih. Saya nggak tahu hadiah utamanya napa. Jadi tidak sembarang orang. Humul muflihun, nek midangat teng mriki hum itu menunjuk kepada kata tunjuk orang yang banyak, tapi tidak semuanya. Karena tidak semuanya berarti mereka ini adalah orang-orang pilihan.
Orang-orang pilihan berarti bukan orang sembarangan. Termasuk kalau iki karena ngadepi pitulasan orang yang dapat hadiah itu mboten setuju. Makanya sebab kalau semuanya dapat hadiah, panitiane pun sing jebol gitu. Ya, untuk datang gua tetap minggu. Elo monggo. Kalau kami sarujuk kepada sesuatu yang menunjukkan kewajiban. Sebab manusia itu kadang-kala kalau hanya dianjurkan, biasanya pun memaknainya kurang kudu. Tidak ada kepentingan yang menggelisahkan. Tapi kalau sebuah kewajiban, kalau biasanya yang menikah nembe sadar pilih sesuatu itu menjadi penting. Wal takum minkum ummah yad'auna ilal khair. Pilih sak temanipun gesangipun kula panjenengan sami menika diwajibkan wonten segolongan min itu untuk menunjukkan kelompok ummatu yad'auna ilal khair. Misi ikan sepindah arti dan makna yang pertama nunjik ajak-ajak datang khair. Khair menika bentukipun langkung umum tinimbang ma'ruf. Midanget keterangan hadis sedekah itu mulai dari yang paling ringan misalkan menyingkirkan krikil pasir pas di penggokan itu nggih ngamari saged blender itu dianggap sedekah sampai senyum di wajah. Beberapa waktu yang lalu kami membaca di hadis riwayat Ahmad ini ada yang cukup melegakan. Redaksinya begini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu sulama alaihi shadaqatun. Pendek, nanti panjang sampai belakang. Tapi saya ngambil potret penggalan kalimat yang pertama saja. Kullu sulama alaihi shadaqatun. Tegaskan bahwa kullu sulam, kullu menika sedaya, sulam itu persendian. Manusia ini menjadi bisa bergerak karena wonten persendian. Alaihi shadaqatun, setiap persendian itu ada sedekahnya. Berarti sedekah yang paling mudah itu sebetulnya adalah nyesewu sedekah datang diri sendiri. Kalau senyum, kalau nyingkir kiri, wau dan seterusnya itu kan berdampak kepada orang lain. Tapi yang jarang oleh semua manusia itu disadari adalah sedekah kepada diri sendiri. Napa wujud yang paling mudah? Nuniji bergerak tadi. Waktu kami ngaji di dusun, kami matur jenengan ngolet sak sampunipun sare bungu berarti nggih, bangun dari tidur kok ngolet. Peregangan gerak-gerak itu sudah bagian daripada bersedekah untuk diri sendiri padanya. Sebab daripada narik kemul-mulih gitu, orang dirinya sendiri saja tidak perhatian dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan perhatian dengan orang lain. Nah itu, saya jadi teringat hadis kullu sulama alaihi shadaqatun. Untuk datang khair menika, terus ingkang sepindah misi manusia yang pertama, arti dan makna yang dia perlu sadari, mengapa Allah titipkan kehidupan ruh di dalam jasad kula panjenengan sami, ingkang sepindah kedah ya da'una ilal khair. Ajak-ajak datang kebaikan, apapun itu. Sing saged niku namung wau ubah-ubah gitu, nyapu jalan. Ada salah satu jamaah di masjid samping rumah kami itu, Allah yarham, sampun itu 1 tahun yang lalu. Itu punya kebiasaan setiap pagi karena beliau pensiunan, mengamalkan kullu sulama alaihi shadaqatun itu. Setiap pagi beliau keliling kampung 1 RT gitu, nyekeli jaran sapu. Ini mboten nonton yang ingkang akon. Setiap pagi. Setelah beliau wafat, do kelangan. Itu belum ada program pemerintah ngagem seragam sareng-sareng gotong royong itu mboten.
kesadaran dari simbah ini saja sendiri bahwa setiap pagi beliau terus angkat sapu tadi untuk nyapu. Itu salah satu contoh yang bisa kami ketengahkan. Pilih kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang boleh jadi pernah melakukan kejahatan kemaksiatan apa. Mila di dalam Islam itu bagi mereka yang sudah meniatkan kejahatan kok mengurungkan itu tidak jadi melakukan kejahatan. Itu sudah dinilai satu kebaikan. Sebab yang menikah boten siyos tidak jadi melakukan kejahatan utawi kemaksiatan. Sawang sulipun tiang ingkang baru merencanakan kebaikan, nembe rencana nih. Wah, aku tak sesuk mangkat pengajian. Pada hari dilalah yusewu sukunipun kumat. Wah, sudah dicatat apa? Satu pahala. Tur ki hampung niat terus belum dilakoni. Gak jadi-jadi nanti. Nah ini khair itu sifatipun langkung napa? Langkung luas, langkung umum. Bila monggo masing-masing pribadi kula panjenengan sami terdapat mungkin punya misi, punya aktivitas yang itu menjadi tabungan kula panjenengan sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok kembali ibarat ini kan parkir motor jentrek-jentrek itu bisa mempertanggungjawabkan titipan jasad ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wonten gunanipun. Ingkang nomor kalih misinipun wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau sudah masuk di sini ini penuh tantangan dan risiko. Kalau ajak-ajak kebaikan tadi kan semua orang bisa. Minim napa? Risiko. Saumpami sampun matur ma'ruf ini tentuipun langkung spesifik, lebih khusus. Terlebih berbicara nyun sewu aturan, berbicara hal yang semestinya dilakukan. Mila mangke wonten ing tafsir Ibnu Katsir itu ditambahkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Man lam yastati fa bilisanihi, faman lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengapa penuh risiko? Sebab sudah masuk ke dalam hukum antinomi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan wonten toyo, wonten minyak. Kinten-kinten saged bertemu Bu? Bisa kalau bertemu, tur ungkur-ungkuran. Misalkan ada minyak dan air dicampurkan, yang paling andap minyak yang paling bawah itu air, yang di atasnya bisa bertemu tapi tidak akan pernah bisa bersatu. Ada api, ada air, dan banyak contoh-contoh di alam muka bumi ini yang selalu akan berlawanan satu dengan yang lain. Bila mangkih di dalam ayat yang lain Allah terangkan supaya wala talbisul haqqo bil batil. Kalau panjenengan sami mboten dipun keparengaken itu mencampurkan urusan yang hak dengan urusan yang batil. Karena selamanya garam tidak akan tetap menjadi garam, gula akan tetap menjadi gula. Pada bagian yang itu ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mila Kanjeng Nabi Muhammad SAW paring keterangan hadis tadi. Sinten kemawon ingkang mirsani ra'a minkum mungkaran, kemungkaran. Bentuknya banyak. Maka fal yughayyirhu biyadihi. Maka dia perlu merubahnya dengan tangannya. Dalam banyak kesempatan disampaikan tangan ini yang paling efektif misalnya nuninjik bermakna kekuasaan. Bermakna apa? Kekuasaan. Kekuasaan ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan sehari-hari kula panjenengan sami di saat wonten kemungkaran yang tidak mungkin bisa dirubah tanpa adanya kekuasaan. Kekuasaan akan menghasilkan kebijakan. Salah satu di antara curhatan jamaah di mungkin alun-alun Pak, berarti alun-alun Pakualaman. Waktu kami ngaji di sana, salah satu bapak-bapak teng mriku ngendika, "Alhamdulillah Mas, kan saya nyun tanglet
sak sampunipun niki diratake pripun kondisi masyarakat. Bapak-bapak teng mriki ngendika nggih langkung sae. Sebab teng wetan mriki riyen kan wonten sewu bar. Ada tempat aktivitas malam. Jadi kilene masjid, wetane iya. Setelah ada perapian lokasi, salah satu hikmahnya, ibrohnya yang sewu, tempat itu menjadi tergusur. Tidak perlu demo macam-macam menghabiskan anggaran. Tapi biasa sekali ketok dan tanda tangan langsung jadi. Nah ini makanya misi panjang. Pilih sinten kemawon ingkang mendapatkan amanah kekuasaan, mugi-mugi saged oleh Allah Subhanahu wa taala dipandu untuk menunjukkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf tadi. Karena bagi yang bersangkutan resource-nya banyak. Punya keamanan yang siap mendukung kalau wonten pihak-pihak ingkang tidak setuju dengan kebijakannya. Lajeng paman lam yastati, kalau tidak punya tangan, kalau nggak punya kuasa, lajeng napa fabilisani. Bila saged merubah kemungkaran menika melalui lisannya. Lisan hari ini, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam profesi kami sehari-hari misalkan terus muncul istilah no viral no justice. Kalau berita itu tidak viral, tidak diungkapkan dan disebar kemana saja, itu tidak atau sulit mendapatkan keadilan. Maka itu menjadi salah satu upaya alternatif mengamalkan hadis menika. Kalau melihat perkara sesuatu, hari ini banyak orang itu sudah paling betul menjaga jarak. Karena kamera akan ada di mana-mana. CCTV berjalan di bukit. Maka siapa saja yang melihat perkara kemungkaran tadi, kalau itu jadi satu dan menjadi isu yang bisa diangkat bersama, beliau ini bagian daripada mengajak kepada kebaikan dan menghindari dari kemungkaran. Minimal kalau panjenengan sami gadah iki HP niki atau tumbas paket data niku mboten namung tinggi hubungi dolanan. Dapat ya, kalau mentok. Mbah nyilik HP ini, lu ngopo lek stombah. Nah, ini juga tantangan ini. Karena HP ini seperti halnya pisau Bapak Ibu, kalau dipegang oleh orang yang tepat maka akan menjadi cair. Tapi kalau tidak dipegang oleh orang yang tepat, judul juga dari sini, pinjol juga dari sini, penipuan semua juga dari barang yang sekecil ini. Milo dalam beberapa kesempatan, barang kecil ini sering disebut setan gepeng. Milo harus hati-hati dengan setan gepeng ini. Bagian yang terakhir, amal lam yastati ini pun mentok besar dewi. Fabikol bihi, maka setidak-tidaknya menunjukkan ketidaksetujuan. Mboten sepakat. Tur mboten gadah daya ini untuk ngucap nggih pun mboten saged. Apalagi merubahnya dengan kekuasaan dan tangannya. Lajeng Nabi ngendika, wa dzalika aqul iman, perkawis menika meskipun upaya yang terakhir tapi tetap menunjukkan ada bekas-bekas iman di dalam hati. Meskipun hanya sebatas mboten setuju. Hari ini sering dikenal dengan perang opini. Bila mungkin kalau panjenengan sami selalu berpihak kepada opini yang baik tadi. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Menika tantanganipun banyak. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mila gandokanipun bagian misi yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. Lawan katanya ma'ruf menika pasti kemungkaran. Selamanya hal yang ma'ruf tidak akan mungkin bertemu dan bersatu dengan perkara munkar. Sampai-sampai Nabi SAW menika berjanji, tapi bersumpah tadi. Sumpahnya demikian Bapak Ibu, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban min 'indihi tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Jadi pentingnya ada orang-orang yang masih bawel, yang masih cerewet, yang masih mungkin bagi orang-orang yang
bergelimang atau jujurnya hitam itu. Kalau orang-orang ngajak kebaikan mungkin dia anggap sok soleh, gitu. Boleh sing haram gue angel kok, sing halal dan seterusnya. Itu sebab untuk mempertahankan sepatus Allah itu tetap ridho dengan kehidupan kula panjenengan semua. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, pasti aku akan perintahkan mereka semua itu, maksudnya umat-umat Nabi Muhammad SAW, untuk memerintahkan bil ma'ruf, mengajak kepada, memerintahkan kepada kebaikan, wala tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Teng hadis menika khair boten dipun sebataken gitu. Karena sebab khair tadi lebih ringan risikonya dibandingkan wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini. Jadi Nabi akan bersumpah kepada setiap manusia bahwa lebih baik ada orang-orang yang tetap terus berjalan memerintahkan kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran, atau la yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum 'iqaban, atau Allah Subhanahu wa taala itu akan menampakkan atau menghukum kamu sekalian dengan iqaban, hukuman yang sungguh-sungguh, min 'indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Lajeng kula panjenengan sami ini kalau sudah dapat hukuman dari Allah pasti akan meminta ampunan kepada Allah, dan yang paling mengerikan fala yastajibu lakum, nanging Allah menika boten nampi permohonan doa kula panjenengan. Jadi kalau ditanya mengapa masih banyak orang yang harus peduli kepada kebaikan, dan kalau ada kemungkaran harus dihindari, sebab jangan sampai Allah itu mengirimkan murkanya, menurunkan iqabnya, hukumannya, lajeng kula panjenengan sami nyuwun ampun, tapi Gusti Allah menika mboten ngijabahi, mboten nampi pinyuwunan ampunan kula panjenengan sami. Ini mirip-mirip keterangan di dalam surah Al-Maidah, surah At-Taubah, padahal Nabi SAW itu selalu memunajatkan ampunan kepada umatnya. Sebab dengan terus berjalannya munajat itu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian orang yang mengajak kepada kebaikan mau, Allah menika yang sebelumnya akan mengadab, akan memberi hukuman kepada umat kalau mau, kaum kalau mau, tidak jadi. Dan setiap permohonan ampunan maka masih bisa ditinggikan. Tapi nek pun sedaya niku sepakat bahwa wis saiki padha bareng-bareng edan kabeh misalkan nggih. Ayo pun kita tidak ada harapan. Bila riyen ada apa? Serat kalau di Jawa babat tanah Jawi namanya, yang menyebutkan wonten zaman edan yang melahirkan orang ketuman. Itu sebetulnya hidangan keterangan hadis Nabi ini menjadi sebuah gambaran nek wong kabeh iku wis edan nggih, kondisinya Allah sudah akan siapkan hadiah yang istimewa untuk mereka, iqabnya. Tapi selama masih ada orang-orang yang waras, nggih, masih ada orang-orang yang teguh di jalan kebenaran, qulil haqqo walau kana murran, yang katakan benar itu benar, yang keliru itu juga keliru, maka insyaallah masih akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek pun kabeh wau terus ketuman dilalah kok nggih dan bareng, ya sudah. Jadilah apa yang sebelumnya minyak dan air akhirnya menjadi kelumuran minyak semua. Kan benten nggih kelumuran air kali minyak. Kalau air itu bisa menyucikan, kalau minyak makin teng kunyit nanti. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Perjalanan kehidupan kula panjenengan sami ini adalah perjalanan yang panjang, dan salah satu misinya, arti dan makna yang terus kula panjenengan sami harus tetap hidupkan di batas usia yang berbeda-beda,
Enten sing nek pelasan kok mboten nonton nang mriki. Paling ngandhap yang Pak kula niki. Kali dosonan ngoten nggih, nampa tigang dosonan, kawan dosonan. Kathah teng mriki eketan ketingal iki. Eketan, swidaan, pitung dosonan. Monggo dikembalikan kepada ikhtiar kemampuan masing-masing. Dimanapun kula panjenengan sami berada, harus selalu berpihak kepada ma'ruf tadi. Karena kalau kebaikan insya Allah pun mudah itu tanpa risiko. Dan yang paling ringan tadi sampai yang ngolek saja itu berbuat baik untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah ma'ruf, wah ini semua harus diperhitungkan segala risiko yang akan timbul di belakangnya. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mugi kula panjenengan sami bisa teguh di dalam menjaga perintahipun Nabi Muhammad SAW, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Teruslah cerewet, teruslah nge-share, teruslah mengajak kepada kebaikan. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dengan begitu insya Allah rahmat Allah akan tetap turun. Ampunan Allah akan tetap ada selama ada orang-orang yang terus meninggikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sembari terus giat sekuat tenaga mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken setunggal ayat ingkang tentunipun kalau dikupas banyak hal, tapi kami memotret pilih Nabi SAW menggaransi seandainya masih ada orang-orang yang waras, ampun ngantos kita dan sedoyo, maka insya Allah masih ada harapan. Dan harapan itu harus terus dihidupkan. Antos kula panjenengan sami dipun tundut dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kawontenan husnul khotimah insyaallah. Perkataan maslum minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.